Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas sayur mayur di sejumlah daerah melonjak. Kenaikan harga paling mencolok adalah harga cabai rawit yang menembus Rp100.000 lebih per kilogramnya. Dua pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga bahan pokok naik cukup tajam. Seperti di Pasar Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini, harga telur ayam naik dari Rp27.000 per kilo, kini naik menjadi Rp31.000 per kilonya. Cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp50.000, kini menjadi Rp70 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari harga Rp50.000, kini dijual Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dijual dari harga Rp45.000 per kilogramnya, kini dijual Rp60.000. Kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir akibat minimnya pasokan dan cuaca buruk yang menyebabkan para petani gagal panen. Ya harus sih, kemahalan gitu, kasihan yang orang kecil. Kalau kemahalan kan kasihan. Bawang mahal, cabai aja yang pada naik, wortel juga mahal. Itu pengaruh nggak pada pembelinya, Bu? Jadi sepi ya, Bu? Ya jadi sepi pasar. Sementara di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru, pasokan berbagai jenis cabai semakin berkurang yang mengakibatkan harganya meroket tajam. Harga cabai rawit sebelumnya Rp40.000, kini dijual dengan harga Rp100.000 per kilogramnya. Harga cabai merah keriting kini Rp80.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada harga tomat yang naik dari Rp8.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Lonjakan harga ini mengakibatkan daya beli menurun. Ini penyebabnya apa sih, Teh? Cuaca sih Pak, kalau hujan terus-menerus biasanya memang gitu suka naik. Terus pasokannya gimana? Pasokan juga sedikit agak kurang ya. Teh, ini kemungkinan ada naik lagi nggak kalau nanti Natal Tahun Baru, Teh? Pasti Natal, Tahun Baru, terus maju ke bulan puasa, pasti itu harga. Artinya nyambungnya ini ya? Iya nyambung, pasti naik terus Pak. Sementara di Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Ayam potong kini dijual dengan harga Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya seharga Rp39.000. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang kini telah menembus harga Rp130.000 per kilogramnya. Naiknya harga disebabkan petani lokal gagal panen dampak musim penghujan, sehingga pasokan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan. Seiring naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur antri sembako gratis. 1.000 paket sembako gratis langsung ludes diterima sejumlah warga. Ribuan warga dari sejumlah daerah di Sidoarjo sejak pagi antri untuk mendapatkan paket sembako gratis yang diberikan Polresta Sidoarjo bekerjasama dengan sebuah yayasan gereja di Sidoarjo. Aksi sosial yang dikemas dalam Gerakan Polri Peduli Masyarakat ini memberikan sejumlah barang kebutuhan pangan seperti mie instan hingga beras di tengah tingginya harga barang kebutuhan pangan jelang akhir tahun. Antri dapat sembako. Oh gitu. Terus gimana? Seneng nggak, Mbak? Seneng, tapi nggak seneng yang antri lama. Oh gitu. Ya. Terus harapannya apa sekarang? Kenapa? Harapannya apa? Harapannya ya ada lagi kayak gini. Gitu. Sering-sering lah ada kayak gini. Sebanyak 7.000 bantuan paket sembako juga diberikan langsung oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta, Angkasa Pura Indonesia, kepada masyarakat Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang berada di lingkungan sekitar bandara. Habis nembus sembako. Nembus? Gratis apa nembus? Enggak, ambil. Gratis apa nembus? Gratis. Oh, dari mana? Terima kasih ya Pak ini. Iya. Dari Benda Baru. Diharapkan bantuan ini dilakukan sebagai bentuk upaya mengurangi beban masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak ide bea cukai
untuk menyalurkan balpres impor ilegal sitaan untuk korban bencana di Sumatera. Ditemui kemarin Jumat di Tanjung Priuk, Jakarta, Purbaya menegaskan lebih memilih mengirim barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana. Purbaya juga menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memperbolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo. Bang, apa belum dikirim? Belum. Kalau saya sudah sumbang, saya beli barang baru, saya kasih barang. Baru saya dalam negeri. Biar aja, itu kan ilegal. Paling nggak secara formal nggak ada kecuali berubah dan jaga peraturan seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana. Diketahui sebelumnya, usulan kirim balpres impor ilegal sitaan untuk korban bencana muncul dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Mengantre belasan jam di SPBU, puluhan warga mengamuk di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga kesal proses pengisian tiba-tiba dihentikan dengan alasan stok BBM habis. Kericuan warga pengantri BBM terjadi di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka beramai-ramai mendatangi hingga memaki petugas SPBU karena tiba-tiba pengisian BBM dihentikan dengan alasan stok BBM telah habis. Padahal sebagian warga sudah mengantri belasan jam di SPBU menunggu pasokan BBM tiba dari depo Pertamina. Beruntung keributan dapat dikendalikan petugas polisi dan TNI yang mengamankan proses pengisian BBM. Krisis BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga kini belum teratasi pasca bencana tanah longsor dan banjir. Pasokan memang telah tersedia, namun kuotanya dibatasi hingga tak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husin. Pemirsa, relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama dengan anggota TNI, Polri, Wanadri, dan pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-membahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani, pecinta alam yang dikenal juga sebagai dengan pemandu Gunung Rinjani, turut serta memberikan bantuan tenaga dan juga logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung, dan juga makanan siap saji untuk diberikan kepada warga korban bencana. Bersama tim pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh dan personil TNI dan Polri serta tim Wanadri, Agam ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak bencana banjir bandang. Hari ini kita di kantor Dinas Kesehatan Tamiang. Lagi dibersihkan sama kawan-kawan dari Wanadri, TNI, dan ada beberapa pegawai dari Dinas Kesehatan. Pemirsa, penanganan darurat air bersih dan sanitasi terus berlangsung di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat. Melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat menyalurkan sarana air bersih dan sanitasi ke 5 daerah terdampak. Hingga kini 68 titik layanan menerima bantuan meliputi 15 mobil tangki, 79 hidran umum, 14 toilet portable hingga pasokan air bersih sekitar 2.264 meter kubik. Kota Padang menjadi prioritas dengan penempatan 49 unit hidran umum dan 6 unit toilet portable di lokasi terdampak. Distribusian terus dikebut agar kebutuhan air bersih dan sanitasi warga terdampak segera terpenuhi secara merata. Alhamdulillah ada bantuan secepatnya kan air bersihnya, maka kami bersyukur karena air bersihnya udah datang kan. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali gitu supaya berapa namanya tuh. Ya gitulah, pokoknya terima kasih lah tempat air yang bersih gitu yang sudah diberikan kan kepada kami bantuannya.
Hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari kata normal. Sejumlah wilayah masih gelap gulita dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi dan pencarian. Kondisi gelap gulita tanpa penerangan listrik masih dialami oleh warga di kawasan terdampak banjir bandang. Di Kecamatan Palembayan, di rumah-rumah dan tempat-tempat pengungsian jaringan listrik pun belum sepenuhnya menyala, khususnya di daerah yang jauh dari jalan raya. Menurut Wali Nagari Saraleh, Ayi Timur, Zen Ahmad Fauzi, dalam sepekan terakhir tiang listrik yang dipasok telah dipasang di pinggir-pinggir jalan utama. Listrik sudah mulai menyala di sejumlah titik, namun pemulihan masih terbatas. Hingga Jumat malam, posko tanggap darurat Kabupaten Agam mencatat 192 korban tewas serta 72 orang masih hilang dalam pencarian. Di Nagari Salareh Aya Timur, korban meninggal tercatat 35 orang dan 35 lainnya masih belum ditemukan. Bantuan terus berdatangan ke posko pengungsian sementara petugas memberikan dukungan trauma healing kepada anak-anak. Cuaca hujan deras yang kadang mengguyur kawasan ini secara tiba-tiba kerap menghambat aktivitas dan juga pendistribusian bantuan.